daya, energi, momen, daya dorong, horsepower, watt, VAR, volt ampere. Itu makhluk apa? Dari mana asal energi? Apakah dari diam, atau dari sesuatu yang bergerak? Air yang terkumpul, kolam, bendungan, waduk, apakah itu energi? Itu bukan energi, tetapi bahan energi. Bahan energi memerlukan gerak agar menghasilkan energi. Bahan itu harus bergerak agar dan menabrak bahan lain, sehingga bahan lain tuh bergerak dan menghasilkan energi baru lagi. Bahan energi yang bisa bergerak, angin, ombak laut, sungai, gas, plasma, fluks listrik, fluks magnet, proses kimia, objek yang dikendalikan oleh gravitasi, benda langit, mikroorganisme, DLL. Maka diperlukan teknologi, teknik geodesi, teknik sipil, teknik mesin, teknik listrik, teknik telkom. Selanjutnya saya jelaskan tentang sistem pusat pembangkit energi listrik. Dalam hal ini PLTA, Pusat Listrik Tenaga Air. Diceritakan kronologi singkat, energi listrik mengalir dari PLTA sampai konsumen. 1,23 Sistem pembangkitan energi listrik pada pusat listrik tenaga air. Kita lihat di sini ada satu bendungan berisi air. Volume air menentukan lamanya berlangsungnya pembangkitan. Air itu disalurkan ke turbin, merubah energi gerak air karena gravitasi bumi menjadi tenaga putar. Makin besar diameter pipa pesat, maka air di dalam bendungan cepat habis. Diameter pipa pesat akan memperbanyak debit air yang disalurkan, dan makin besar tenaganya untuk mendorong propeller turbin. Turbin yang berat mungkin karena propellernya lebar, memerlukan daya dorong yang besar untuk bisa berputar dengan kecepatan tertentu. Kecepatan tertentu diperlukan untuk menghasilkan frekuensi listrik yang sesuai dengan ketentuan masing-masing wilayah. Listrik dengan daya yang besar memerlukan generator yang besar. Generator yang besar memerlukan turbin yang memutar generator itu. Turbin yang besar agar bisa diputar memerlukan debit air yang besar pula. Debit yang besar memerlukan jumlah air yang cukup. 4, 5, 6. Tegangan luaran generator masih terlalu rendah untuk bisa langsung dikirimkan ke seluruh daerah yang membutuhkan dan berjarak bahkan sampai antar pulau dan ribuan kilometer. Maka diperlukan transformator step up. Luaran transformator step up yang sudah sangat tinggi, ada yang sampai 500 kV sampai 750 kV, ketika sudah mendekati konsumen berdaya besar misalnya kantor, perusahaan, mal, pusat-pusat keramaian, maka tegangan listrik diturunkan. Nomor 6. Untuk mendekati konsumen beban kecil, misalnya perusahaan kecil, rumah tangga, maka harus disebar lagi untuk diturunkan di trafo kecil-kecil, 220 volt RMS. Nomor 7. Masuk ke lingkungan RT, perusahaan kecil. Nomor 8. Jumlah penghantar, konduktor, kabel yang masuk rumah-rumah kompleks biasanya 4. 3 kabel adalah kabel fasa, 1 kabel adalah netral. Selanjutnya saya jelaskan bagaimana jaringan dari suatu transformator yang nempel di tiang listrik masuk ke perumahan. Bagaimana jika salah satu kabel fasa terjadi gangguan, dan mengapa motor non 3 fasa bisa mati, padahal hanya 1 fasa yang terkena gangguan. 3 kabel masuk kompleks perumahan. Kabel berwarna biru, merah, dan hijau adalah kabel fasa. Kabel hitam adalah kabel netral. Jumlah rumah tangga 6, yakni A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Masing-masing kebutuhan listrik 1 fasa. Jadi masing-masing rumah tangga memperoleh fasa hijau, fasa merah, dan fasa biru. Peralatan listrik, misalnya lampu, charger, kulkas, dan lain-lain, harus dihubungkan ke kabel berwarna dan kabel hitam. Jika fasa merah putus, maka rumah-rumah di blok B mati semua,
tetapi di kompleks A dan C tetap hidup. Namun motor-motor listrik 3 fasa mati, motor warna kuning yakni motor 2 fasa mati, sedang motor 1 fasa warna jingga, mati. Mengapa kedua motor itu mati? Karena, kedua motor itu memakai kabel warna merah yang terkena gangguan. 3 kabel berwarna, terjadi gangguan pada kabel merahnya. Agar motor berwarna kuning hidup, maka sambungan kabel warna merah diganti dan dihubungkan ke kabel warna biru. Dan, motor berwarna jingga hidup, maka sambungan kabel warna merah dihubungkan ke kabel biru atau hijau. Ingat, motor 3 fasa tetap mati. Air di nomor 1 bisa turun di pipa pesat nomor 2 karena gaya tarik bumi. Maka kekuatan turunnya adalah gaya, energi, power sebesar massa kali percepatan. Percepatan dalam hal ini adalah laju kecepatan benda ketika ditarik oleh bumi. Selama masih ada percepatan, maka gaya F tetap ada. Bagaimana memperbesar gaya F, sedangkan percepatan A bisa diubah dengan sudut kemiringan pipa pesat? Selain itu, yang bisa diubah adalah massa. Dalam hal ini massa adalah debit air. Massa makin besar massa air, maka gaya yang terjadi juga makin besar. Memperbesar massa air bisa menambah debit air, menambah debit air bisa dengan menambah diameter pipa pesat, dan agar bisa bekerja lebih lama maka air yang tersedia di bendungan harus dijaga dengan kontrol otomatis atau manual. Ini menganalisis gerakan fluida dari bendungan sampai ke turbin air dan generator. Titik tembak air mulai jatuh, diletakkan pada sudut P, dan diletakkan sesuai dengan ilustrasi di layar ini. Maka air yang dijatuhkan menghasilkan gaya FH, FV, dan gaya resultan dari FH dan FV. Kurva warna kuning menunjukkan arah aliran air menuju turbin, memutar propeller turbin yang mengkopel rotor generator. TI adalah tinggi titik jatuhnya air pada sudut kemiringan P, sampai menyentuh propeller turbin. Jadi daya total, atau gaya resultannya, Ft sama dengan akar dari FV kuadrat ditambah FH kuadrat. Sebuah batu dengan massa tertentu diletakkan di suatu tempat, dan hanya diam, maka percepatannya A sama dengan 0. Tentunya tidak punya gaya, F. Karena gaya F sama dengan massa kali A, perhatikan sudut 180 derajat ruang, dan nene titik pengambilan sudutnya. Titik pengambilan sudutnya, sudut 180 derajat, artinya ada gaya tumbuk dari atas. Misalnya kejatuhan benda dari atas, atau gaya tarik dari bawah, misalnya gaya tarik bumi, terus, ada sudut 90 derajat. Ada gaya gesek dari dasar atau tanah atau lantai yang melawan arah gerak maju batu. Sudut 180 derajat dari atas, sudut 0 derajat dari bawah. Sekarang kondisi batu sudah jatuh ke bawah. Jika batu didorong, maka akan mendapat gaya horizontal maju FB sin 90 derajat, gaya vertikal ke bawah FB cos 90. Tentunya sama dengan 0. Karena nempel di lantai atau tanah, mendapat gaya gesek FG sin 90 arah mundur. Batu telah jatuh, dan mendapat gaya FVE arah E bawah. Dan mendapat daya geser udara FGU arah ke atas. Jadi di sini belum membahas masalah kecepatan. Tadi hanya membahas masalah gaya. Beda loh gaya dengan kecepatan. Untuk itu nantikanlah episode dari saya berikutnya.